Perkenalkan, nama saya Dertia Friana Beno dengan nomor induk mahasiswa 10180002201. Hari ini saya akan membuat ujian terkait dengan fisioterapi neuromuskuler dengan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Langsung saja, yang pertama adalah cubital tunnel syndrome. Cubital tunnel syndrome adalah kondisi di mana saraf ulnar di dalam siku akan terasa sakit atau nyeri pada saat ditekan. Penyebab umumnya adalah peningkatan tekanan, biasanya dari tulang atau jaringan ikat, pada saraf di pergelangan tangan, lengan, atau siku. Gambaran klinis yang paling umum dari cubital tunnel syndrome adalah nyeri dan mati rasa di bagian siku, lengan atas atau jari-jari, dan juga kesemutan yang terjadi di jari manis dan juga jari kelingking. Gejala lainnya adalah kelemahan pada otot jari sehingga sulit untuk menggenggam atau bahkan untuk mencubit sekalipun. Kemudian selanjutnya adalah sindrom kanal Guyon atau yang disebut dengan sindrom terowongan ulnar. Ini disebabkan karena terjepitnya saraf ulnaris di kanal Guyon pada saat melewati pergelangan tangan. Sindrom terowongan ulnaris biasanya ditandai dengan adanya zona atau klasifikasi zona pada bagian yang terkena. Ada 3 zona. Yang pertama yaitu lokasinya pada daerah proksimal. Itu lokasinya pada sebelum bifurkasi saraf ulnaris. Kemudian untuk gejalanya motorik dan sensorik campuran. Sedangkan untuk asosiasi ganglia dan patah tulang hamate. Kemudian untuk zona yang kedua, lokasinya di sekitar saraf cabang ulnaris motorik dalam. Gejalanya motorik saja, sedangkan asosiasinya ganglia dan patah tulang hamate. Sedangkan untuk zona yang ketiga, lokasinya cabang sensori superficial saraf ulnaris sekitarnya. Untuk gejalanya hanya sensorik saja, sedangkan untuk asosiasinya patologis arteri ulnaris. Selanjutnya adalah tes spesifik pada kondisi lesi radialis dan juga lesi ulnaris. Perlu diketahui bahwa lesi nervus radialis adalah suatu kelainan fungsional pada nervus radialis yang dihubungkan dengan adanya bukti klinis atau elektrografis, bukti morfologis yang menunjukkan adanya penurunan fungsi atau adanya tertekannya saraf tersebut atau jaringan penunjangnya. Jadi untuk tes khusus untuk mengetahui lesi radialis bisa menggunakan tes refleks, dan pasien dinyatakan positif apabila refleks daripada pasien ketika fisioterapis melakukannya, refleksnya tidak berjalan dengan baik. Kemudian untuk lesi ulnaris hampir sama dengan lesi radialis, di mana pada bagian ulnar itu mengalami penurunan fungsi sensoris dan motorik. Nah, tes yang sama juga yang dilakukan untuk mengetahui lesi daripada ulnaris, yaitu melakukan tes refleks, dan pasien akan dinyatakan positif apabila refleksnya tidak dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah neurological screening pada kondisi lesi radialis dan ulnaris. Ada beberapa, yaitu pemeriksaan refleks, pemeriksaan sensasi, pemeriksaan tonus otot, dan juga pemeriksaan kekuatan otot. Selanjutnya adalah manajemen fisioterapi pada kondisi lesi radialis dan ulnaris. Ada banyak manajemen yang bisa diterapkan, tetapi saya memilih di sini adalah RICE, yaitu rest, ice, compression, dan juga elevation. Pola pelaksanaannya adalah yang pertama kita mulai dari rest
kondisi yang mengalami nyeri itu diistirahatkan terlebih dahulu. Artinya bahwa bagian daripada nervus radialis dan ulnaris tidak diberikan beban yang berlebihan sehingga mengurangi rasa nyeri yang ada. Kemudian yang kedua adalah ice. Bisa dilakukan dengan kompres es untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi. Yang berikut adalah compression dengan memberikan sedikit tekanan pada area yang mengalami cedera dengan diberikan perban atau elastis bandit. Tujuannya adalah untuk menjaga bagian yang mengalami cedera atau yang mengalami nyeri agar tidak menyebar pada bagian jaringan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah elevation. Itu pola pelaksanaannya adalah mengangkat bagian yang mengalami nyeri atau mengalami cedera lebih tinggi daripada jantung. Tujuannya agar peredaran darah bisa kembali ke jantung. Selanjutnya adalah gambaran klinis dari lesi nervus medianus. Perlu diketahui bahwa nervus medianus adalah saraf yang paling sering mengalami cedera oleh trauma langsung. Bahkan sering disertai dengan luka pada pergelangan tangan. Dan tekanan dari nervus medianus ini pada akhirnya menyebabkan kesemutan pada pergelangan tangan dan jari-jari. Gambaran klinis yang sering ditemukan pada umumnya adalah mengalami kelemahan otot pada lengan bawah dan juga pada jari-jari, dan ada rasa kesemutan pada pergelangan tangan, dan kadang-kadang juga pada bagian lengan bawah mengalami rasa kesemutan yang berlebihan. Selanjutnya, apa saja permasalahan yang dapat terjadi pada lesi nervus medianus? Yang seringkali terjadi adalah carpal tunnel syndrome. Dan intervensi fisioterapi yang dapat diberikan untuk carpal tunnel syndrome bisa dengan menggunakan ultrasound, bisa juga dengan menggunakan infrared. Penggunaan ultrasound pada kasus carpal tunnel syndrome yaitu untuk meningkatkan sirkulasi darah akibat mikromasas yang ditimbulkan dan menyebabkan efek termal sehingga menjadikan otot menjadi relaksasi. Untuk penggunaan IR yaitu bertujuan untuk menaikkan temperatur pada jaringan sehingga menimbulkan vasodilatasi pembuluh darah. Selain itu juga akan menimbulkan pemanasan yang ringan pada otot sehingga akan menimbulkan sedatif terhadap ujung-ujung saraf sensoris. Selanjutnya juga untuk kasus carpal tunnel syndrome bisa diberikan terapi latihan yaitu dengan active exercise, passive exercise, dan juga resisted active exercise dengan dosis sesuai kemampuan pasien. Terima kasih.